diharapkan siswa mampu menerapkan struktur dan fungsi organ, pembangun sistem gerak pada manusia, menjelaskan mekanisme gerak pada manusia, menjelaskan macam-macam sendi pada manusia, dan menjelaskan penyakit atau kelainan sistem gerak pada manusia berdasarkan gejala yang ditunjukkan. Jadi setelah belajar ini diharapkan kalian sudah bisa menjelaskan 4 hal tadi. Kemudian kita masuk ke materi. Organ penyusun sistem gerak pada manusia itu pada intinya ada 3 macam, yaitu rangka, sendi, dan otot. Penjelasan ini kalian juga sambil bisa membuka buku paket halaman 23. Kita akan mulai dari yang pertama yaitu tentang rangka. Manusia itu yang bergerak karena mempunyai rangka. Rangka tubuh manusia seperti pada gambar ini di samping, tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Jadi tulang itu adalah bagian penyusun rangka dan hubungan antar tulang itu membentuk sendi. Rangka yang dimiliki oleh manusia terdapat di dalam tubuh sehingga disebut endoskeleton atau rangka dalam. Kemudian apa fungsi rangka pada tubuh? Ada beberapa fungsinya. Yang pertama yaitu sebagai alat gerak pasif. Nah, pasif berarti bergerak ketika dikehendaki oleh otot. Yang kedua memberi bentuk tubuh. 3. Menegakkan tubuh. 4. Tempat melekatkan otot. 5. Melindungi organ-organ penting dalam tubuh seperti otak. 6. Tempat pembuatan sumsum tulang. 7. Sebagai penghasil sel darah merah dan sel darah putih di dalam sumsum. 8. Tempat menyimpan bahan mineral tubuh seperti kalium dan fosfor. Itu fungsinya. Kemudian kita akan mempelajari tulang itu sendiri apa. Tulang itu adalah alat gerak pasif seperti yang disampaikan tadi. Karena tulang tidak mungkin bergerak tanpa ada penggeraknya, yaitu otot. Makanya dikatakan pasif. Proses pembentukan tulang dari tulang rawan menjadi tulang keras itu disebut proses osifikasi yang dimulai sejak bayi sejak bayi atau masih di dalam kandungan. Kemudian tulang bisa tumbuh membesar dan memanjang. Tempat memanjangnya tulang itu pada daerah pertumbuhan yaitu daerah dekat ujung-ujung tulang yang disebut cakra epifisis. Nah, seperti ini. Seperti yang ada gambar ini juga ada di buku kalian halaman 28. Jadi tulang tumbuh mulai dari kecil sampai besar, mulai dari pendek sampai panjang. Berikutnya struktur tulang. Struktur tulang ini juga ada di buku kalian halaman 25. Struktur tulang ini yang paling terluar itu adalah namanya periosteum, ya, atau membran yang menempel atau menutupi permukaan tulang. Itu terletak paling luar. Kemudian di dalamnya itu ada tulang kompak atau tulang keras. Ini mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur, fosfor, serta serabut elastis. Itu adalah tulang kompak. Kemudian ke dalam lagi ini terdapat tulang spons. Yang terdapat kalau tulang spons itu biasanya berada di ujung-ujung tulang. Kemudian di dalam tulang itu terdapat juga yang namanya sumsum atau jaringan berlemak yang biasanya berada di tengah tulang panjang. Tuh, ini bagian struktur dari tulang. Lanjut.
Rangka pada manusia bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu bagian tengkorak, bagian badan, dan bagian. Untuk yang pertama, tulang tengkorak itu terdiri dari tempurung kelapa dan tulang bagian muka. Ini fungsinya adalah untuk melindungi otak, alat pendengaran, dan muka. Tulang tengkorak ini berbentuk pipi. Tulang-tulang tengkorak itu terdiri dari ada tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang lidah, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan tulang kepala belakang. Nah, ini bisa kalian amati pada gambar. Kemudian yang kedua, yaitu tulang badan. Fungsinya adalah untuk melindungi organ yang ada di dalam badan seperti jantung. Tulang badan terdiri dari tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Ini yang seperti kalian bisa amati pada gambar, itu ada gambar tulang badan, ada tulang rusuk, ada tulang belakang, dan tulang panggul. Tulang rusuk itu bisa juga dibagi menjadi 3, yaitu rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Nah, kalian bisa pelajari ini. Kemudian tulang gelang bahu. Nah, ini gambar bahu. Ini adalah tulang gelang bahu, itu terdiri dari 2 tulang selangka dan 2 tulang belikat. Kemudian untuk tulang gelang panggul itu terdiri dari 2 tulang kelangkang, kemudian 2 tulang panggul, ketiga 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Rangka pada manusia bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu bagian tengkorak, bagian badan, dan bagian. Tulang adalah tulang pendek. Tulang pendek ya berarti ukurannya lebih pendek dan biasanya disebut ruas tulang. Di dalamnya terdapat sumsum merah untuk pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Contohnya adalah ruas-ruas tulang belakang, ruas-ruas tulang pergelangan kaki, dan sebagainya. Seperti ini gambarnya. Kemudian yang terakhir adalah tulang tidak beraturan. Bentuknya bulat pendek. Contohnya adalah tulang punggung. Nah, ini contohnya, ini adalah gambarnya tulang punggung yang bentuknya tidak
beraturan. Kemudian kita masuk ke organ gerak yang kedua yaitu sendi. Sendi itu bisa kita jadi bagi tiga menjadi sendi mati atau sinartrosis. Nah, ini juga sudah ada di buku paket kalian, silakan dibuka halaman 29 itu sudah membicarakan tentang sendi. Sendi mati berarti persendian yang sudah tidak dapat digerakkan sama sekali atau tidak ada pergerakan sama sekali. Contohnya adalah hubungan antara tulang penyusun tengkorak. Kemudian sendi kaku atau amfiartrosis. Nah, persendian ini masih memungkinkan sedikit adanya gerakan. Itu. Contohnya misalnya hubungan antar tulang rusuk dan tulang dada. Yang terakhir adalah sendi gerak atau diartrosis. Nah, kalau ini berarti persendian yang sangat memungkinkan terjadinya banyaknya gerakan secara bebas. Nah, sendi-sendi ini ada sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, sendi luncur, dan sendi pelana. Kita akan bahas satu dari sendi gerak ini. Nah, dari tabel ini sudah dibahas cukup singkat dan jelas, mulai dari sendi peluru dan sendi lainnya itu ciri-ciri gerakannya bagaimana. Misalnya sendi peluru, hubungan antar tulang yang digerakkan dapat dilakukan ke segala arah seperti sifatnya peluru, dapat meluncur ke manapun. Gitu. Contohnya adalah hubungan antara tulang gelang bahu dengan lengan atas. Silakan kalian praktekkan tulang gelang bahu dengan lengan atas itu dapat bergerak dilakukan ke segala arah. Kemudian sendi putar, hubungan antar tulang yang gerakannya berputar. Karena ini berputar, makanya namanya sendi putar. Ujung tulang yang satu berputar pada ujung tulang yang lain. Apa contohnya? Contohnya adalah tulang atlas pada tengkorak terhadap tulang pemutar sehingga kepala kita bisa berputar. Silakan dipraktekkan. Itu karena adanya sendi putar sehingga kepala kita bisa bergerak memutar. Kemudian sendi pelana, hubungan antar tulang yang gerakannya hanya dua arah. Contohnya adalah tulang telapak tangan dengan ibu jari. Yang keempat adalah sendi engsel. Hubungan antar tulang yang gerakannya hanya satu arah. Jadi kalau pelana dua, kalau engsel cuma satu. Misalnya pada siku. Siku kita kan cuma bisa nekuk dan kembali lagi. Hanya satu arah saja. Kalau telapak tangan yang tadi dua arah, silahkan dipraktekkan dengan ibu jari. Itu bisa bergerak ke mana ya? Ke kanan kiri atau ke depan belakang. Kemudian yang terakhir adalah sendi luncur. Hubungan antar tulang yang gerakannya adalah 4. Nah, contohnya adalah hubungan antara tulang penyusun telapak tangan dan telapak kaki. Silakan dari lengan itu ke telapak tangan, itu bisa ke depan, ke belakang, ke samping kanan, ke samping kiri. Itu yang maksudnya adalah gerakan dengan 4 arah. Dengan gambar ini sendi putar ini tadi di tulang tengkorak itu bisa kepala kita bisa berputar, kemudian sendi peluru, sendi engsel yang hanya satu arah, sendi pelana yang dapat bergerak dua arah, dan sendi luncur yang dapat bergerak 4 arah. Baik, ciri berikut
adalah jumlah inti dan letaknya. Nah, kalau otot polos itu hanya mempunyai satu inti, tapi kalau otot lurik dan jantung mempunyai banyak inti. Dan letaknya, letak intinya itu juga berbeda. Ada yang di tengah, ada yang di tepi. Kemudian dari warnanya, kalau otot polos tidak memiliki garis, namanya juga polos, tidak punya garis. Sedangkan lurik itu terdapat garis melintang gelap terang berselang-seling seperti lurik. Sedangkan pada otot jantung terdapat garis melintang juga gelap terang seperti lurik juga seperti pada otot lurik. Sifat kerjanya sekarang. Otot polos bekerja di luar kesadaran kita. Gerakannya lambat. Kemudian kalau lurik bekerja di bawah kesadaran kita, gerakannya bisa cepat. Dan otot jantung bekerja di luar kesadaran kita, gerakannya lambat. Jadi kalau di luar kesadaran berarti gerakannya lambat, seperti polos dan jantung. Apa maksudnya bekerja di luar kesadaran? Tanpa kita seperti tanpa kita suruh, dia sudah melakukan tugasnya. Itu maksudnya di luar kesadaran. Kemudian letaknya. Kalau letak otot polos itu terdapat di organ seperti usus, pembuluh darah, dinding rahim. Ini yang maksudnya yang tadi bekerja di luar kesadaran, usus itu bisa bekerja tanpa harus kita suruh pompa atau tidak. Itu dia sudah bisa bekerja sendiri di luar kesadaran kita. Jantung juga seperti itu. Walaupun kita tidur tanpa kita perintah, jantung tetap melakukan tugasnya. Itu yang dimaksud dengan di luar kesadaran. Kemudian kalau otot lurik tempatnya adalah melekat di rangka. Bagian ujung otot itu melekat pada tulang atau disebut tendon. Nah, ini digerakkannya dengan sadar. Misalnya kita ingin menekuk tangan. Nah, itu kan kita sadar menekuk, itu yang dimaksud dengan di bawah kesadaran. Kemudian kalau otot jantung memang ini adanya hanya di jantung. Jadi itu ya organ gerak pada manusia. Kita sudah membahas tentang rangka dan otot. Ini cara kerja otot. Sel otot itu mempunyai kemampuan untuk berkontraksi dan berelaksasi. Setelah berkontraksi, otot akan relaksasi. Ciri otot yang kontraksi itu yang bagaimana? Yang mengerut, memendek, membesar, dan mengeras. Sedangkan yang relaksasi memanjang dan mengendur. Itu bedanya ya. Kemudian berdasarkan tujuannya, kerja otot itu bisa dibagi dua, yaitu otot antagonis dan sinergis. Apa maksudnya antagonis? Dua otot yang bekerja secara berlawanan. Arah gerak otot antagonis adalah meluruskan dan membengkokkan. Itu maksudnya antagonis. Dua hal yang berlawanan. Membengkokkan dan meluruskan. Contohnya apa? Otot bisep dan trisep yang ada di lengan atas. Jika lengan bawah ditekuk, maka otot bisep berkontraksi seperti gambar ini ya. Jadi ketika siku kita ditekuk seperti ini, maka di sini bisep akan berkontraksi, makanya dia akan membesar. Sedangkan trisepnya itu relaksasi, memanjang. Itu ketika lengan ditekuk. Ketika lengan diluruskan, maka kebalikannya yang akan terjadi, bisep akan relaksasi, dia akan mengecil, memanjang dan menipis. Kemudian sedangkan trisep akan membesar dan memendek. Itu antagonis. Seperti ini ya.
Kemudian yang kedua adalah otot sinergis. Ada dua otot yang bekerja secara bersama-sama. Jadi itu kalau sinergis, ada dua otot yang bekerja secara bersama-sama. Contohnya adalah otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja bersama-sama ketika kita menarik atau menghembuskan nafas. Itu salah satu contohnya yang bisa bekerja bersama-sama. Yang terakhir, sesuai dengan tujuan kita tadi yang terakhir, tentang penyakit pada sistem gerak atau kelainan pada sistem gerak. Yang pertama, ini juga bisa kalian buka di buku kalian, itu halaman 39. Kelainan yang pertama itu adalah rickettsia. Nah, kelainan ini biasanya dikarenakan kekurangan vitamin D, sehingga tulang kaki tumbuh membengkok. Nah, cara mencegahnya berarti otomatis jangan sampai kekurangan vitamin D, kalsium, dan fosfor. Kemudian yang kedua adalah osteoporosis. Nah, osteoporosis ini biasanya terjadi karena kekurangan kalsium sehingga tulang rapuh dan mudah patah. Yang ketiga adalah fraktura atau patah tulang. Nah, fraktura ini terjadi biasanya karena benturan keras. Fraktura bisa dibagi dua, yaitu fraktura tertutup dan terbuka. Ya, berarti kalau tertutup masih berada di dalam kulit, kalau terbuka berarti sudah menembus keluar kulit. Kemudian yang keempat adalah artritis atau penyakit sendi. Kalau yang di atas tadi tentang tulang, ya. Yang keempat ini adalah penyakit pada sendi. Nah, atau tulang rawan pada sendi rusak sehingga sendi sakit dan membengkok atau tidak dapat digerakkan. Yang terakhir adalah lordosis, kifosis, dan skoliosis. Melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan bagian pinggang. Jadi melengkung ke belakang. Ini biasanya salah satu penyebabnya karena perut terlalu besar. Kemudian kifosis, tulang belakangnya melengkung berlebihan di bagian dada ke arah belakang atau bungkuk. Nah, ini biasanya ditimbulkan karena kebiasaan duduk yang salah. Yang terakhir adalah skoliosis, melengkungnya tulang belakang ke samping. Ini juga biasanya disebabkan oleh kebiasaan duduk yang salah. Baik.